Istilah autisme berasal yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Leo Kanner, seorang psikiater dari Johns Hopkins University yang menangani sekelompok anak-anak yang mengalami kelainan sosial yang berat ya, hambatan komunikasi dan masalah perilaku. Autisme berasal dari bahasa Yunani autos yang berarti sendiri. Untuk autos seolah-olah hidup di dunianya sendiri. Mereka menghindari atau tidak merespon terhadap kontak sosial, lebih senang menyendiri dan perilaku yang diulang-ulang. Seperti kita ketahui, banyak istilah yang muncul mengenai gangguan perkembangan, seperti autism, yaitu nama gangguan perkembangan komunikasi sosial perilaku pada anak, oleh Leo Kanner dan Astringer tahun 1943. Autism, anak yang mengalami gangguan, autistic children, keadaan anak yang mengalami gangguan autisme dan autistic disorder, anak-anak yang mengalami gangguan perkembangan. Karakteristik autis, satu karakteristik dalam interaksi sosial, ada A menyendiri atau aloof, B pasif, C aktif tapi aneh. Untuk bagian 2, karakteristik dalam komunikasi antara lain, A sering mengamuk jika keinginannya tidak dipenuhi, B sering mengalami kesukaran dalam memahami arti kata-kata dan menggunakan bahasa dalam konteks yang sesuai dan benar, C sering mengulang kata-kata yang baru saja mereka dengar atau yang pernah mereka dengar, D bila bertanya sering menggunakan kata ganti orang dengan terbalik. Bisa dilanjut? Mimi ya? Sering berbicara pada diri sendiri dan mengulangi potongan kata atau lagu. F menggunakan kata-kata aneh atau dalam arti kiasan. G mengalami kesukaran dalam berkomunikasi walaupun mereka dapat berbicara dengan baik. Lanjut. K bicaranya monoton, kaku dan menjengukkan. J kesukaran dalam mengekspresikan perasaan atau emosi melalui nada suara. J tidak menunjukkan atau memakai gerakan tubuh untuk menyampaikan keinginannya. K mengalami gangguan dalam komunikasi nonverbal. I suka menangis, tertawa, marah tanpa diketahui sebabnya. Dan M hiperaktif atau sebaliknya sangat pasif. Lanjut untuk yang ketiga, karakteristik dari perilaku dan pola bermain. Pertama A, abnormalitas dalam bermain seperti stereotip diulang-ulang dan tidak kreatif. B, tidak menggunakan mainan dengan sesuai. C, menolak adanya perubahan lingkungan dan rutinitas baru. D, minatnya terbatas, sering aneh dan diulang-ulang. E, hiperaktif pada anak prasekolah atau sebaliknya hiperaktif ya. F, gangguan pemusatan perhatian, impulsitas, koordinasi motorik terganggu, kesulitan dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. 4. Karakteristik kognitif A, hampir 75-80% anak autis mengalami retardasi mental dengan derajat rata-rata. Sedangkan B, sebanyak 50% dari idiot retardasi mental yang menunjukkan kemampuan luar biasa adalah seorang penyandang autisme. Oke, lanjut untuk klarifikasi yang akan menjelaskan untuk Clara. Ya, klasifikasi autis dapat dibagi berdasarkan berbagai pengelompokan kondisi, yaitu pertama klasifikasi berdasarkan saat munculnya kelainan. Yang pertama itu autisme infantil dan autisme fikasi. Yang kedua, klasifikasi berdasarkan intelektual. A, autis dengan keterbelakangan mental sedang dan berat atau disebut dengan IQ di bawah 50, prevalensi 60% dari anak autistik. Yang B, autis dengan keterbelakangan mental ringan atau disebut dengan IQ 50-70, prevalensi 20% dari anak autis. Yang C, autis yang tidak mengalami keterbelakangan mental atau inteligensi di atas 70, prevalensi sebanyak 20% dari anak autis. 3. Klasifikasi berdasarkan interaksi sosial. A, kelompok yang menyendiri banyak terlihat pada anak yang
menarik diri acuh tak acuh. B. Kelompok yang pasif dapat diterima pendekatan sosial. C. Kelompok yang aktif tapi aneh, secara spontan akan mendekatkan anak yang lain, namun interaksi tidak sesuai dengan sering hanya sepihak. Oke, untuk yang 4, klarifikasi berdasarkan prediksi kemandirian. Yang A, prognosis buruk anak autis. B, progonis sedang. C, progonis baik. Penyebab autis. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya autisme yaitu teori biologis. Yang pertama ada faktor genetik. Keluarga yang terdapat anak autis memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan populasi keluarga normal. Yang kedua ada prenatal, natal, dan postnatal. Pendarahan pada kehamilan awal, obat-obatan, tangis bayi yang terlambat, gangguan pernapasan, dan anemia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya autisme. Yang ketiga ada neuroanatomi, yaitu gangguan atau fungsi pada sel-sel otak selama dalam kandungan. Dan yang keempat ada struktur dan biokimiawi otak dan darah. Kelainan pada cerebellum dengan sel-sel Purkinje mempunyai kandungan serotonin yang tinggi. B. Teori psikososial. Beberapa ahli, Kenner dan Bruno Bettelheim, autisme dianggap sebagai akibat hubungan yang dingin atau tidak akrab antara orang tua ibu dan anak. C. Faktor keracunan logam berat. Keracunan logam berat dapat terjadi pada anak yang tinggal dekat tambang batubara, emas, dan sebagainya. D. Faktor gangguan pencernaan, pendengaran, dan penglihatan. Menurut data, ada 60% anak autistik mempunyai sistem pencernaan kurang sempurna. E. Autoimun tubuh. Autoimun pada anak dapat merugikan perkembangan tubuhnya sendiri karena zat-zat yang bermanfaat justru dihancurkan oleh tubuhnya sendiri. Cara penanganan autis. Jadi untuk hal tersebut mari kita bahas ke jenis-jenis sekolah yang tersedia. Jadi ada kelas transisi, yaitu kelas yang diperuntukkan bagi anak autis yang telah diterapi dan memerlukan layanan khusus, termasuk anak autis yang terapi secara terpadu atau terstruktur. Nah, yang kedua ada program pendidikan terpadu. Nah, program pendidikan terpadu dilaksanakan di sekolah reguler atau yang khusus dalam waktu tertentu. Anak autis dilayani di kelas khusus untuk remedial atau layanan lain yang diperlukan. Nah, masuk ke program pendidikan inklusinya. Untuk membuka program ini, sekolah harus memenuhi syarat. Antara lain, guru terkait telah siap untuk menerima anak autis, tersedia ruang khusus untuk penanganan individu, tersedia guru pembimbing khusus dan pendamping. Dalam satu kelas sebaiknya tidak lebih dari 2 anak autis. Sekolah khusus anak autistik. Anak sekolah ini sangat sulit untuk berkomunikasi dengan adanya distraksi di keliling mereka. Program sekolah di rumah. Nah, program ini diperuntukkan bagi anak autis yang tidak mampu mengikuti pendidikan di sekolah, khusus karena keterbatasannya. Panti Gria Rehabilitas Autis. Program di Panti Rehabilitas difokuskan pada pengembangan pengenalan diri, sensori motor dan persepsi motorik kasar dan halus, kemampuan berbahasa dan komunikasi, bina diri, kemampuan sosial, kemampuan kerja terbatas sesuai minat dan potensi. Lanjut. Anak autis yang verbal, mental retardasi, dan gangguan motorik serta auditori yang serius dapat hal penting yang perlu diperhatikan seorang guru anak autis, yaitu ada jangan memberi tugas pada anak autis beberapa tugas dalam waktu yang sama pada anak. Yang kedua, jangan memberi tugas memandat
atau menggunakan api pada anak autis karena 40% anak autis mengalami epilepsi. Yang ketiga, dengan merangsang inderanya. Yang keempat, jangan selalu mengikuti kemampuan anak agar dia tidak marah. Yang kelima, jangan tidak menepati janji tanpa penjelasan sebelumnya. Anak autis sangat tergantung pada rutinitas yang terstruktur. Yang keenam, jangan berkonsentrasi pada hal yang tidak bisa dilakukan anak, tapi fokuslah pada kemampuan yang bisa dilakukan. Terima kasih. Baiklah, sekian. Terima kasih presentasi dari kami, kelompok 6 autis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.